Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hidden Story. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Sebelum melanjutkan, alangkah baiknya untuk like dan subscribe channel ini, untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan di notifikasi kalian dari video-video kami selanjutnya. Jika ada kritik dan saran membangun, silakan tinggalkan komentar kalian di setiap video kami. Terima kasih. Tentara Merah Buruh, juga disebut Tentara Buruh, dan Petani Merah, atau disebut juga Petani Soviet, atau sering disingkat Tentara Merah saja, adalah angkatan bersenjata yang mayoritasnya kaum buruh dan petani. Pertama didirikan oleh kaum Bolshevik, selama Perang Saudara Rusia pada 1918. Selama Perang Saudara, ia menjadi angkatan bersenjata RSFS Rusia atau Republik Sosialis Federasi Soviet Rusia. Pada tahun 1922, ia menjadi angkatan bersenjata Uni Republik Sosialis Soviet, yang baru saja didirikan pada tahun tersebut. Pada saat mulanya, Tentara Merah belum ada kepangkatan di Uni Soviet. Pemilihan perwira dilakukan dengan pemilihan demokratis. Pada tanggal 29 Mei tahun 1918 dikeluarkan keputusan bahwa usia perekrutan militer adalah 18-40 tahun. Untuk mengurus kekacauan militer yang terjadi di Uni Soviet, pemerintah Uni Soviet membentuk Komisariat Militer, yang sampai sekarang masih aktif di Rusia. Pada mulanya, ketentaraan Uni Soviet menggunakan kepangkatan dengan sistem jasa. Pemerintah Uni Soviet menganggap bahwa pemangkatan perwira adalah warisan keburukan Kekaisaran Tsar. Masa itu, Uni Soviet hanya memakai pemangkatan, perwira, dan tentara saja. Pada tahun 1920-an, dikembangkan sistem pemangkatan jasa, yaitu K1 terendah, sampai K14 tertinggi. Pada bulan September tahun 1935, Tentara Merah menghapus sistem pemangkatan jasa, dan diganti dengan pangkat personal. Pangkat ini mencampurkan antara pangkat zaman Kekaisaran Tsar dan pangkat fungsional Uni Soviet. Misalnya saja, pangkat letnan yang disamakan dengan pangkat komdiv. Pada tanggal 7 Mei tahun 1940, ketentaraan Soviet mulai memakai pangkat jenderal dan marsekal, menggantikan pangkat kombrik dan komandam. Pada awal 1942, sistem pangkat untuk pegawai administratif dan perbengkelan ketentaraan diberikan. Contohnya pangkat Kapten Pekerja, Kolonel Jasa Administrasi. Angkatan bersenjata Tentara Merah itu, kemudian menjadi angkatan bersenjata terbesar di dunia dari tahun 1940-an sampai awal 1990-an. Secara resmi, nama Tentara Merah mulai ditinggalkan pada tahun 1946, dan kemudian lebih dikenal dengan Angkatan Darat Soviet sebagai penggantinya. Tentara Merah direkrut secara eksklusif, dari kalangan pekerja dan petani, dan menciptakan korps petugas yang kompeten dan andal. Jumlah anggota Partai Komunis meningkat, di antara jajaran Tentara Merah dari 19% menjadi 49% selama tahun 1925 sampai tahun 1933, dan di antara perwira kenaikan ini jauh lebih tinggi. Selain itu, semua komandan adalah lulusan Akademi Militer Soviet dan Sekolah Pelatihan Perwira, yang penerimaannya dilakukan secara terbatas, dan melalui rekomendasi Partai Komunis. Tentara Merah memiliki peran besar dalam kemenangan sekutu di Perang Dunia II. Pada bulan Mei tahun 1937 terjadi pembersihan etnis, yang memengaruhi semua lawan potensial kepemimpinan Joseph Stalin. Menghancurkan korps perwira, dan sangat mengurangi moral dan efisien Tentara Merah. Pada tanggal 12 Juni Mikhail Nikolayevich Tukhachevsky, Komisaris Wakil Rakyat pertama perang, dan 7 jenderal Tentara Merah lainnya dinyatakan bersalah, karena merencanakan untuk mengkhianati Uni Soviet ke Jepang dan Jerman, dan semuanya ditembak mati. Banyak jenderal dan kolonel lainnya yang dibuang, atau dikirim ke kamp kerja paksa. Efek pembersihan terlihat jelas, dalam kekalahan serius yang diderita oleh Tentara Merah selama bulan-bulan pertama invasi Jerman, 1941 tetapi sekumpulan komandan muda segera muncul untuk memimpin Uni Soviet meraih kemenangan dalam Perang Dunia II.
Pada akhir perang, Angkatan Bersenjata Soviet berjumlah 11.365.000 perwira dan pasukan. Namun demobilisasi dimulai akhir tahun 1945, dan dalam beberapa tahun pasukan bersenjata turun menjadi kurang dari 3 juta tentara. Pada tahun 1946 kata merah dihapus dari nama Angkatan Bersenjata. Dengan demikian, seorang prajurit Soviet, yang sampai sekarang dikenal dengan Krasnoarmyik atau Tentara Merah kemudian disebut sebagai Ryadovoy atau Ranker. Disiplin pasukan Soviet sangat ketat dan hukumannya berat. Selama Perang Dunia II, batalion pemasyarakatan diberi tugas untuk bunuh diri. Namun pada tahun 1960, peraturan baru diperkenalkan membuat disiplin, dan tentu saja hukuman, tidak terlalu berat. Para perwira harus menggunakan lebih banyak bujukan, dan tunduk untuk mengembangkan kesadaran politik pasukan mereka, sehingga mengakhiri kontrol ganda komandan militer dan komisaris politik. Sebaliknya, prajurit pria semakin banyak, wajib militer dengan pengabdian yang lebih lama mengambil keuntungan rekrutan baru. Era Tentara Merah Revolusioner berakhir, jauh sebelum keruntuhan Uni Soviet. Di Rusia pada 23 Februari setiap tahunnya dikenang sebagai Hari Pembela Tanah Air, dan masih merupakan hari resmi untuk menghormati para veteran militer. Республики своей!